Pernahkah kamu merasa tersesat di tengah lautan spiritualitas modern? Pernahkah merasa semua meditasi, yoga, dan ritual tidak membawa kamu kemana-mana? Itu karena kamu mencari di tempat yang keliru. Sebelum kita telusuri jawabannya, heningkanlah dirimu dan berdoa kepada Sang Sumber, agar semua hal yang baik datang dari segala penjuru. Jika jiwamu sudah tenang, mari kita telusuri jawabannya bersama Mistika Anomales. Saudaraku, para mistika, video kali ini diperuntukkan hanya kepada mereka-mereka yang telah berani keluar dari cangkang dogma agama menuju pencerahan batin. Di dunia yang dipenuhi dengan kegaduhan, hiruk-pikuk pencarian makna, dan tumpukan ajaran instan yang berseliweran di media sosial saat ini, membuat jiwa-jiwa pencari tenggelam dalam ilusi yang dimungkinkan terasa menyentuh, namun tanpa tuntunan kebijaksanaan. Tidakkah sebenarnya semua pencarian spiritualmu selama ini mungkin salah arah? Kamu bukan sedang mencari Tuhan, mungkin kamu lari darinya tanpa kamu sadari. Ada satu pesan luhur yang tak pernah padam. Pesan yang ditulis ribuan tahun lalu, namun masih berbisik lembut di telinga kesadaran manusia hari ini. Pesan itu datang dari sebuah kebijaksanaan yang lahir di tanah Jawa berabad-abad yang lalu. Sebuah kebijaksanaan yang ditulis pada abad ke-10, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupi. Tuntunan kebijaksanaan itu kita kenal adalah Sang Hyang Kamahayanikan. Kebijaksanaan ini bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah peta kesadaran, cermin bagi jiwa, dan warisan agung dari para leluhur yang telah menapaki jalan sunyi menuju penyatuan dengan Sang Sumber. Dalam dunia modern, kita sering mencari Tuhan di luar diri kita, di tempat-tempat suci, di layar digital, di antara ajaran yang berlimpah. Namun Sang Hyang Kamahayanikan berbisik hal yang sederhana, namun mendalam. Buddha ada dalam dirimu. Tapi inilah yang tidak pernah diungkapkan guru-guru spiritual. Mengenal diri sendiri justru lebih menakutkan daripada mencari Tuhan di luar. Salah satu pesan kebijaksanaan itu menyebutkan, Sang Hyang Adi Buddha, iku, tan ana pangenanipun, tan kena kinaya ngapa. Artinya, Sang Hyang Adi Buddha itu tiada bentuknya, tiada dapat dibayangkan. Ajaran ini mengingatkan bahwa pencerahan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kesadaranmu sendiri. Bahwa di balik segala bentuk, nama, dan simbol, ada satu sumber yang abadi, cahaya yang tak pernah padam. Ketika manusia berhenti mencari validasi dari dunia luar, ia mulai menemukan dirinya sendiri. Ketika ia menyadari bahwa Buddha bukan sosok di luar sana, tetapi kesadaran yang hening di dalam dadanya, maka perjalanan spiritual pun benar-benar dimulai. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang diam dan menyepi. Sang Hyang Kamahayanikan juga mengajarkan keseimbangan yang halus antara dua kekuatan, upaya dan prajna. Upaya adalah tindakan, cara manusia berkarya, berusaha, dan menjalani kehidupan duniawi. Sedangkan prajna adalah kebijaksanaan, kedalaman batin, kejernihan pikiran, dan cahaya pengetahuan yang menuntun langkah, seperti yang disebutkan di dalamnya. Upaya lan prajna punika kahanan tunggal, kados rat lan surya ing langit. Upaya dan kebijaksanaan itu bersatu, seperti bumi dan matahari di langit. Pesan itu sederhana, namun mendalam. Jadilah manusia yang utuh. Bekerjalah, berjuanglah, berkontribusilah pada dunia, tetapi jangan pernah lupakan kedalaman batinmu. Sebab tanpa kebijaksanaan, tindakan menjadi buta. Dan tanpa tindakan, kebijaksanaan menjadi beku. Dunia dan spiritualitas bukan dua jalan yang berlawanan.
Keduanya adalah satu gerak napas, dua sisi dari satu kehidupan yang sama. Dan ketika seseorang hidup dalam keseimbangan itu, ia akan melihat makna kalimat agung yang menjadi inti ajaran Mahayana dan Tantrayana. Bersiaplah untuk konsep yang akan menghancurkan ego kamu sepenuhnya. Sesuatu yang membuat semua perbedaan ras, agama, dan status menjadi tidak berarti, bahwa semua makhluk adalah keluarga Buddha. Sira kabeh pada anak Sang Hyang Tathagata. Kalian semua adalah anak Sang Hyang Tathagata. Kalimat ini mengguncang batas-batas keyakinan dan ras. Ia menghapus dinding pemisah antara manusia dan manusia, antara manusia dan alam. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari satu kesadaran besar, satu keluarga spiritual yang saling mencerminkan cahaya Tuhan. Ketika engkau memandang orang lain, engkau sedang memandang pantulan sang sumber itu sendiri. Maka, bagaimana mungkin engkau membenci atau merendahkan kehidupan lain? Ajaran ini mengajarkan welas asih universal. Mahakaruna, kasih yang tidak terbatas oleh sekat agama atau budaya. Inilah spiritualitas tertinggi yang pernah dikenal Nusantara. Kesadaran untuk menghormati segala wujud, karena di dalamnya bersemayam Sang Hyang Adibuddha. Jika kita mau membuka diri, Sang Hyang Kamahayanikan dimungkinkan bukan hanya ajaran Buddhis murni, melainkan sinkretisme luhur dari warisan keesaan Kapitayan Jawa, Tantrayana India dan pemahaman siwaistik yang juga berkembang masa itu. Dari Sang Hyang Toyo, Hyang Tunggal, hingga Adibuddha, semuanya menunjuk pada satu esensi, yang tak terlukiskan, tak tersentuh, namun dirasakan di kedalaman jiwa. Leluhur suci kita sudah memahami apa yang kini disebut mindfulness dan self-realization, jauh sebelum istilah itu dikenal dunia modern. Mereka tidak hanya berteori, mereka menjalani. Mereka tidak hanya menyembah, mereka menjadi bagian dari yang disembah. Dan kini, di tengah arus digital yang begitu bising, pesan itu kembali mengetuk pintu kesadaran kita, bahwa tanpa tuntunan sejati, manusia hanyalah kapal tanpa kompas, berlayar di samudra spiritual tanpa arah. Kapal itu mungkin megah, berlayar cepat, namun akhirnya akan karam dalam gelombang ego dan kesesatan. Namun jika engkau memiliki kompas batin, tuntunan yang benar, baik dari ajaran Nusantara maupun ajaran Samawi dan Abrahamik, engkau akan menemukan arah pulang, sebab sejatinya semua jalan itu menunjuk ke satu pusat, satu sumber, satu cahaya Tuhan itu sendiri. Baik engkau menapaki jalan Kapitayan, jalan Kamahayanikan, jalan Samawi, atau jalan lain, selama langkahmu dipandu oleh kesadaran dan welas asih, engkau sedang menuju rumah yang sama. Itulah pesan abadi Sang Hyang Kamahayanikan. Pencerahan bukanlah meninggalkan dunia, melainkan menyadari keilahian di tengah dunia, bukan tentang menolak bayangan, melainkan menerima bahwa dalam kegelapan pun ada cahaya yang sedang bersembunyi. Dan ketika kesadaranmu telah tenang, seperti air di permukaan cermin, engkau akan melihat bahwa Borobudur yang agung itu sesungguhnya ada di dalam hatimu sendiri, tempat di mana langkah duniawi dan langkah rohani bertemu, tempat di mana semua arah berhenti dan menyatu, tempat di mana engkau tidak lagi mencari, karena engkau telah menjadi. Diamlah sejenak, dengarkan napasmu. Di sanalah Sang Hyang itu bersemayam. Tidak di gunung, tidak di candi, tidak di kitab, tapi di dalam dirimu sendiri. Tan kena kinaya ngapa, yang tak dapat dibayangkan, namun dapat dirasakan, yang tak dapat dijelaskan, namun dapat dihayati, yang tak dapat dilukiskan, namun menjadi hidup di dalam setiap tarikan napas. Maka jangan remehkan ajaran lama, sebab di balik kesunyian naskah lontar dan prasasti, tersimpan peta menuju pencerahan sejati. Dan jangan mudah percaya pada ajaran baru yang indah di kata, namun hampa di makna, sebab tanpa dasar, spiritualitas hanya menjadi kabut yang menyesatkan. Tapi dengan tuntunan sejati, setiap langkah menjadi doa,
setiap napas menjadi meditasi, dan setiap makhluk menjadi guru. Ingatlah, baik tuntunan Nusantara, Samawi, maupun Abrahamik, semuanya adalah jembatan, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilalui menuju pencerahan, karena di ujung setiap jalan, hanya ada satu tujuan. Sang Sumber, Sang Hyang Tunggal, Tuhan Yang Esa. Tanpa tuntunan, jiwa hanyalah kapal di tengah malam. Tapi dengan cahaya Sang Sumber, bahkan badai pun menjadi guru. Dan disinilah banyak praktisi spiritual gagal. Mereka terjebak di satu sisi, tidak pernah menemukan titik temu antara dunia dan ilahi. Mereka terjebak pada sisi supranatural, terbawa buayan halus supranatural, dengan segala ilusi yang tanpa disadari, membawa mereka pada ego untuk mendapat pengakuan dengan sebutan sakti. Mereka lupa bahwa supranatural hanyalah landasan awal untuk melangkah pada pintu spiritual, yaitu penemuan diri. Karena pada tahapan ini, tidak akan mendapat pengakuan, akan berada serendahnya di mata manusia, dengan kehidupan penuh fitnahan dan pengucilan. Namun di sini, harus lebih berhati-hati dengan ucapan, yang tanpa disadari menjadi kenyataan. Situasi ini disebut dengan CD, di mana apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Jika seorang dapat melewati tahapan ini, maka ia akan menapaki situasi di mana kekosongan diri menjadi utama, di mana ia tidak akan terlihat lagi meskipun ada. Pada tahapan ini, kehidupanmu akan terasa semakin berat, seolah-olah Sang Sumber sedang menjauhkan semua yang kamu miliki dan kamu sayangi. Renungkanlah pesan ini. Apabila aku menganugerahkan kasihku kepada seseorang, maka secara berlahan, aku akan mengambil kekayaannya tanpa sebab. Setelah ia menjadi miskin, maka kerabatnya dan sahabatnya pun akan meninggalkannya. Maka ia pun akan hidup pada kesusahan dan kesusahan. Ketika segala usahanya menjadi sia-sia, menjadi jemu atas keinginan atas harta, dan menjalin persahabatan dengan para pemujaku, maka pada saat itulah aku akan melimpahkan anugerahku kepadanya. Situasi ini akan membawa pilihan pada keputusan diri. Tetap berada di tengah-tengah, tidak senang, tidak susah, tidak sedih, tidak gembira, yang bisa kita sebut pada posisi netral, karena ia ada pada level spiritual tingkat tertinggi yang disebut mandi, yaitu apa yang dipikirkan bisa menjadi kenyataan. Inilah jalan pulang menuju Tuhan, ketika sandaran duniawi telah runtuh. Kita akhirnya menyadari bahwa hanya Tuhan sebagai tempat sandaran sejati. Di saat itulah kita mulai mendekat padanya dengan ketulusan, bukan karena mengharap sesuatu, tapi karena hanya Dia yang tersisa. Dan ketika kita telah benar-benar berserah, saat ego kita telah ruruh, saat kita tidak lagi mengharapkan apa-apa dari dunia, justru di saat itulah Tuhan melimpahkan anugerahnya yang sejati, bukan hanya berupa kenikmatan dunia, tapi ketenangan jiwa dan kedamaian hati yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Seperti kata satu kebijaksanaan menyebutkan kosong, namun berisi, berisi namun kosong. Ini maknanya. Yang terpenting kamu sadari adalah, pencarian spiritual itu adalah bagaikan lingkaran yang tidak pernah putus. Diawali dari ketidaktahuan, kemudian menjadi tahu. Dari tahu menjadi mengerti. Dari mengerti menjadi paham. Dari paham kemudian menjalankan. Dari menjalankan kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita akan kembali memerlukan pengetahuan untuk mengembangkan. Disinilah kita akan kembali pada titik awal, yaitu ketidaktahuan. Maka bijaklah untuk menggunakan pengetahuan ini. Begitulah akan selalu berjalan tanpa henti. Semakin kamu mencari, semakin kamu jauh. Semakin kamu tahu, semakin banyak yang kamu tidak tahu. Mungkin warisan terbesar Sang Hyang Kamahayanikan bukanlah candi atau naskahnya, melainkan undangan abadi untuk menyadari bahwa kita semua di sini dan sekarang adalah bagian terkecil
dari sebuah kisah. Semoga hal ini menjadi satu pengetahuan dan bukan menjadi satu kebenaran. Karena kebenaran mutlak adalah Tuhan itu sendiri. Semoga semua hal yang baik datang dari segala penjuru. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Berbahagia, damai di dunia, damai di hati, dan damai selalu.